Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Beberapa hari yang lalu saya membaca koran online yang membahas terkait dengan demo PA212 di mana mereka tidak menerima pernyataan dari Menteri Agama yang videonya sangat viral. Ya, di mana beliau sebenarnya mensosialisasikan pengaturan suara pengeras suara di masjid maupun di musola agar diatur dengan baik. Tetapi dalam pernyataan itu beliau mungkin memberikan contoh yang tidak tepat, ya, di mana suara anjing, gonggongan anjing itu dijadikan sebagai contoh. Tentu ini akan menimbulkan satu reaksi yang sangat tidak bagus dari kaum muslimin. Dan memang sudah diklarifikasi oleh Kementerian Agama terkait dengan pernyataan dari Menteri Agama tersebut. Tetapi lagi-lagi bahwa klarifikasi itu tidak menjadikan pengurus PA212 bereaksi damai, bahkan menimbulkan demonstrasi dan mereka menuntut agar Menteri Agama dipecat dan digantikan oleh orang lain. Bahkan di berita yang lain, mereka memasukkan laporan dari pihak kepolisian dan mendesak pihak kepolisian agar meneruskan, ya, melanjutkan proses hukum tersebut. Saya terus terang secara pribadi, ya sebagai Muslim tentu sangat prihatin dengan kondisi yang seperti ini, di mana kita saling melaporkan antara satu dan yang lain gitu. Kenapa kita sih tidak melakukan tabayun? Kenapa kita tidak melakukan silaturahmi, membangun silaturahmi antara sesama Muslim? Kenapa kita tidak membangun komunikasi yang sehat? Kenapa masalah pernyataan yang boleh dikata itu setiap orang akan berpeluang, berpotensi salah dalam menjelaskan, salah dalam memberi contoh, ataupun ada pernyataan-pernyataan yang kontroversi. Dan sebagai kaum muslimin kan ada ajaran-ajaran di mana kita pada saat kita salah, pada saat kita bertengkar, maka yang kita lakukan adalah bagaimana mendamaikan, bagaimana menciptakan kedamaian itu. Kalau kita bersilaturahmi, kalau kita bertemu langsung, atau menyampaikan kritikan masukan kepada Kementerian Agama agar tidak melakukan perbuatan itu lagi, tentu ini akan indah daripada kita melakukan pelaporan sampai ke pihak kepolisian dan menuntut pihak kepolisian agar dilanjutkan dalam proses ke pengadilan. Sangat prihatin menurut saya, ya. Kenapa kita tidak menciptakan satu uh, nuansa keislaman yang indah, nuansa keislaman yang rahmatan lil alamin. Kita duduk bersama, kita bertemu, kita mempertanyakan kenapa sampai Menteri Agama melakukan hal itu. Dan saya kira dialog, ya, musyawarah, silaturahmi, menjalin komunikasi yang baik itu sangat penting sekali dalam upaya menyatukan ukhuwah Islamiyah yang selama ini kita selalu gontok-gontokan, selalu konflik, selalu melakukan pelaporan, ya, antara satu dan yang lain sehingga berujung pada penghukuman itu sendiri. Dan saya sangat berharap kepada Menteri Agama agar selalu menjaga pernyataan beliau, sikap beliau, apalagi di media sosial ini sangat rentan dengan proses pengeditan, fitnah dan lain sebagainya. Saya kira ini yang harus dijaga oleh Menteri Agama. Selebihnya kaum muslimin dan muslimat yang lain agar selalu menjaga silaturahmi. Kalau ada kesalahan, baik itu saya maupun para pejabat yang lain, itu ya kita mengkritik, kita memberikan saran, kita memberikan masukan terkait dengan kesalahan mereka. Kalaupun hal ini mereka tidak lakukan, maka cari solusi yang terbaik, bukan dengan meminta agar diproses secara hukum. Tentu kesannya akan sangat jauh berbeda pada saat kita menjalin silaturahmi,
melakukan tabayun, melakukan komunikasi yang sehat daripada kita meminta agar diproses secara hukum. Akan sangat berbeda reaksinya. Maka jagalah silaturahmi, jagalah ukhuwah Islamiyah, jagalah kedamaian kita di Indonesia dengan saling bertoleransi, dewasa dalam bersikap, dewasa dalam berucap, dan kita menjaga nilai-nilai Islam ini dengan saling menyatukan perasaan, menyatukan gerakan, menyatukan pikiran kita untuk menjadikan Islam ini sebagai rahmatan lil alamin. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.